Cara perjalanan atau macet Iya, karena lembut Cak, itu. Jadi kita mulai saja ya. Jam itu sedikit ini karena satu jalan sejalan. Dan jalan kita juga Pak. Nggak mau paling jalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Allah memberi kita kesempatan, memberi kita kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat ini, di mana hari ini adalah hari pertama, hari perkenalan bagi kita dengan insya Allah calon-calon hafiz kita. Pada kesempatan ini saya akan memberi penghormatan dan sekaligus memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu dan juga kepada anak-anakku yang calon hafiz. Yang pertama kami yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, beliau adalah Bapak Haji Muhammad Tamril Labandu. Beliau adalah Ketua Yayasan dan Ketua Masjid Besar Takwa Tompong. Dan yang di sebelahnya itu Bapak Ustaz Sahabuddin SPD. Beliau sekarang adalah pimpinan Pondok Tahfiz Darut Takwa Tompong, atau ya untuk sementara beliau dalam masa PLT. Jadi masih kita mencari sosok siapa yang bisa menjadi pimpinan. Di sebelahnya kebetulan alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kepala Sekolah Alia, Bapak Kepala Sekolah MTS juga, Bapak Kepala Sekolah MTS itu Bapak Salman SPDI MPD. Yang kami hormati juga ada Ibu Kepala Sekolah Alia, Ibu Haja Siti Sohra SPD MM. Beliaulah yang mengawasi anak-anak kita dalam menuntut belajar umum. Jadi alhamdulillah ini dekat Pak Ibu. Anak-anak di sebelah belajar umumnya ada waktu tertentu dan di sini pondok tempat mereka menghafal. Yang saya hormati juga para pembina Muhammad Hafiz Darut Takwa Tompong yang beliau adalah penghafal 30 juz. Yang beliau luar biasa. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara ini, yang alhamdulillah sebentar kita akan sama-sama mendengarkan semua tatib yang berlaku di dalam pondok pesantren. Pondok tahfiz. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, untuk mendapatkan berkah, lebih berkahnya, kita akan mengawali dengan pembacaan Al-Quran oleh salah satu pembina, yaitu pembina adalah Bapak Ustaz Bahri yang akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah, Masya Allah. Bapak Ibu lihat kan, beliau badannya kecil tapi suaranya bisa menembus langit. Masya Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata dari Bapak Ketua Yayasan, dalam hal ini oleh Bapak Haji Muhammad Tamri Labandu SOS. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini, guna bagaimana anak-anak kita untuk ke depan. Pertama-tama kami menyampaikan kepada pembina dan orang tua santri yang sempat hadir di tempat ini. Kami menyampaikan bahwasanya keadaan pondok tahfiz yang ada, Darut Taqwa yang ada sekarang, umur baru kurang 1 bulan 2 tahun. Santri pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Saya juga sampaikan kepada orang tua santri Pondok Darut Taqwa Tompong, bukan kuantitas yang dicari, tetapi kualitas yang dicari. Kenapa? Karena kita di sini cuma menerima santri, cuma 50 santri. Beda dengan pondok-pondok lain, dengan pesantren lain, itu 100-an. Sedangkan kita di sini, pengalaman kami selama 2 tahun, 40 atau 30 mengakomodir itu sudah luar biasa. Kenapa kalau sudah ratusan? Di pesantren lain ada sampai 700, 500. Kita berpikir dengan secara logika, apakah bisa diakomodir semua anak santri kalau jumlahnya ratusan orang? Kalau saya berpikir tidak etis. Kenapa? Karena dengan pembina tidak terlalu banyak. Kita di sini santri cuma tiga pembina. Jumlah santri sekarang yang ada 35 orang. Toh ternyata dan biasa juga kita kekurangan. Satu santri, satu pembina 10 orang dia bina. Nah ternyata juga masih ada kekurangan-kekurangan kita. Kenapa? Kalau dia sudah ratusan. Ada juga pondok, ada tapis, ada pesantren, itu gabung. Dia gabung dengan pesantren, dengan tapis. Kalau kita di sini beda, kita betul-betul tahfiz di sini, bukan pesantren. Dengan pengalaman yang kemarin yang ada Ibu, Pak. Anak santri kami ini, anak tahfiz kami ini,
sekolahnya di sebelah, belajarnya di sebelah. Tapi itu terpengaruh dengan anak sekolah yang umum yang ada di sebelah. Pengalaman itu kita pisahkan. Jadi anak santri kita, anak tapis kita belajarnya di sini, bukan di sebelah. Jadi kita memang betul-betul mau melihat kualitas, bukan kuantitas. Kualitas yang ada yang perlu kita perlihatkan kepada orang-orang tua santri, bagaimana yang sebenarnya Darut Taqwa Tompong. Dengan yang ada sekarang, Pak, saya perkenalkan anak santri kami yang ada di sebelah kiri kami, yang tahap pertama itu sudah penghafal 15 juz. Tahap kedua itu 5 juz. Maksudnya tahun kemarin, belum cukup 1 tahun, itu sudah 5 juz. Dan tapis kita ini sudah modern. Kenapa saya katakan sudah modern? Dia sudah menghafal Barasanji. Anak-anak ini semua, anak tapis di sini, kalau Barasanji dia tidak lihat Al-Quran lagi. Dia belajar dengan tilawah, maksudnya lagu. Dia belajar asan. Dia belajar sebentar untuk dakwah. Jadi ada guru khusus yang satu untuk Barasanji, ada juga gurunya, ada juga pembinanya, bukan cuma ini yang 3. Barasanji ada pembina, Ustaz Muhajir, lagu adalah Ustaz Rusdiawan. Jadi kita memang mengambil di sini orang-orang yang berkompeten, bukan asal mengambil pembina. Ya. Pembina yang ada, yang 3 ini, di samping kanan saya ini adalah dari Al-Mamasim Makassar. Ini penghafal 30 juz. Mana satu Pak Ustaz Bahri mana? Panggil ke sini. Satu, Ustaz Bahri juga ini penghafal 30 juz. Itu dari Al-Mamasim semua. Di samping ujung kami, ini penghafal 30 juz juga, Pak Ustaz Sabrar, dari Al-Mamasim juga. Jadi kita di sini tidak asal mengambil pembina, dan kami tidak mau mengambil pembina kalau kualitasnya tidak bagus. Karena awal diberdirikan ini pondok, motonya adalah kualitas bukan kuantitas, bukan banyaknya. Ada ibu, pengalaman kami karena saya ini bukan ustaz, masuk untuk jadi pembina. Saudara kami tahu, saya keadaan waktu SMP SMA, saya punya letting. Makanya dia kaget juga saya jadi ketua yayasan dan ketua tahfiz. Bukan saya punya jurusan. Dengan pengalaman yang ada, dengan masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi. Baik dari pesantren lain, baik dari kita ini. Karena di saat sekarang sudah banyak ibu pesantren lain jelek di sini, jelek di sini. Diambil saya punya anak santri, kita tidak pernah. Karena mau bagaimana? Karena kita memang bukan cuma santri satu, ada pesantren atau ada sekolah, dia cuma mau tampilkan bahwasanya saya hebat, ini hebat. Satu orang saja yang hebat, 2 orang, itu yang diangkat terus. Supaya banyak pendaftarnya. Kita di sini tidak, semua harus disamakan. Tidak ada bahwasanya dia yang bagus ini, dia yang diangkat terus untuk keluar, enggak Bu. Kita di sini harus disamakan. Karena terkadang di saat sekarang Ibu, banyak orang tua yang sampaikan, pondok tahfiz Darut Taqwa itu sudah mau jatuh dengan pembina yang ada. Sudah macam-macam cerita di luar. Tetapi kita ini tetap tinggal diam. Yang penting saya sampaikan sama pembina, jaga kualitas kita. Saya tidak mau
sekarang sudah ada juz sampai 15 juz, 30 juz. Ternyata sebentar ditanya, hafal ini, dia tidak tahu. Malu kita. Itu sudah banyak terjadi di pesantren-pesantren lain. Di wisuda sampai 10 juz, 20 juz. Ternyata baru dia 5 juz, cuma dia menekan kuantitasnya dia punya pondok pesantren. Satu contoh yang terjadi Bu kemarin, anak tapis kami ini dia pindah ke pesantren lain, ke penghafal pondok lain. Di sini baru keluar masuk 4 juz, di sana sudah diwisuda 5 juz. Ada yang sudah 10 juz. Saya langsung kaget dan heran, saya bilang, wah, luar biasa ini. Karena dia cuma cari kuantitasnya, dia mau cari. Karena di sini pondok Ibu, bukan saya mendirikan pondok, bukan untuk mencari keuntungan. Kita di sini mencari kualitas. Dan insya Allah, kalau lepasan pondok Darut Taqwa, insya Allah pasti berberkah. Karena kenapa? Karena tidak ada lain, dia punya kegiatan, bangun tidur, mengaji, siang tidur, dan kita sudah jadwalkan Ibu, anak-anak santri, selesai jam wajib jam 12, masuk jam 2 itu harus tidur siang. Tidak bisa tidak. Jam 9 malam jam wajibnya, setelah jam 11 anak santri sudah tidur semua. Tidak bisa tidak. Kalau ada yang tidak tidur dan itu sudah dianggap melanggar dan dia dihukum. Karena kenapa Ibu? Kalau tidak bagus tidurnya, tidak bagus makanannya, yakin bagaimana anak-anak bisa berpikir, bagaimana anak-anak bisa menghafal. Kemarin juga ada anak santri yang tinggalkan, pindah di sini. Dia sudah menyesal di saat sekarang. Karena kenapa? Dengan makanan yang ada. Jadi jangan kita mengharap Bu, bahwasanya kita bayar 600.000 per bulan dengan makanan. Ada pondok lain cuma 300. Tapi perlu kita pikir. Di sini 600 sudah lengkap. Di sana 300 masih beli lauk pauk. Di sini kita Ibu 3 kali makan, pagi, siang, malam. Di sana juga pesantren lain 3 kali makan, siang, pagi, siang, dan malam. Tapi coba kita berpikir, karena kita ini banyak ibu-ibu di sini. Cukup kira-kira kalau cuma beli lauk cuma 2.000. Nah, ini minimal 6.000, 5.000. Kita hitung 3 kali makan. Nah, jadi kalau dia 1 kali makan 5.000 berarti 15.000 satu hari Bu. Kali 30.000. Kali 30 hari. Berarti 450.000. Belum kita bayar 300.000. Berarti 750.000 karena lebih mahal di sana dibanding kita. Itu yang terjadi di luar. Dia mau manipulasi bagaimana banyak pendaftar. Bayar 300.000 cuma nasi tok yang ditanggung. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan kepada orang tua kita ini. Dan jangan kita mau mendengar di luar. Kalau ada laporan dari anak, kalau dia pulang, sampaikan kepada pembina. Tidak usah kita berkuat pesantren ini. Jangan. Kita sampaikan masuk bahwasanya anakku begini, ada ini. Supaya kita bisa perbaiki. Karena kita ini Bu, namanya manusia biasa, pasti tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Karena terkadang juga Ibu, kalau anak santri, pengalaman santri baru, alasannya terkadang sakit, ini pindah. Ini kita sudah sampaikan. Anak santri Bu, tidak semena-mena sakit jalan langsung pulang kalau di sini. Kita sudah bekerja sama dengan dokter, dengan mantri di sini. Jadi kalau anak tak sakit, dia alasan sakit, diperiksa dulu sama dokter.
Kalau betul dia sakit dan sudah tidak bisa diantisipasi di sini, baru kita sampaikan orang tua. Datang jemput kita punya anak sakit. Itu semua gratis, Ibu. Kalau di sana barangkali di pesantren lain, sakit anaknya langsung ditelepon. Sakit kita punya anak, ambil. Kalau kita tidak, Ibu. Karena kenapa? Anak-anak keluar 1 hari saja, hafalannya hilang 2 lembar. Hilang 2 lembar hafalan. Dengan pengaruh-pengaruh yang ada di luar. Makanya kita di sini dalam 3 bulan cuma 1 kali izin. Waktu membesuk orang tua ada juga. Sebentar ada tatib kita bisa baca, Ibu. Karena kenapa? Kasihan anak-anak kita. Kalau dia sudah libur, datang masuk, pasti berubah. Nah, kalau dia berubah kembali dengan situasi di luar, baru masuk lagi, setengah mati kita, Ibu. Setengah mati kita untuk membina lagi kembali, mengajar dari awal. Jadi makanya, Ibu, kita percayakan kepada kita semua ini dalam di sini kita punya anak. Karena kenapa? Tidak, insya Allah tidak mungkin dia mau keluar, tinggalkan ini pondok kalau tidak ada kegiatan. Karena kita ini sudah dipagari keliling, Ibu. Pintu saja ini 2 pintu baru bisa dia tinggalkan keluar. Pintu pertama di depan, kedua, ketiga pintu. Baru dia bisa tinggalkan ini. Ini juga, Bu, ruangan. Ini ruangan untuk ruangan belajar. Ini pakai AC, Bu. Ruangannya untuk belajar. 2 ruangan sudah pakai AC. Dibanding dengan, bukan kami membanggakan dan menonjolkan kita punya pesantren, pondok kita, tetapi kita bisa lihat sendiri. Belajar sudah pakai AC. Itu sudah masuk di 600, Ibu. Listrik saja ini AC 4, 6, 7 AC di sini, Ibu. Berapa pembayaran per bulan? Kalau itu yang kita andalkan. Dan insya Allah, kalau saya masih untuk ke depan, saya punya program, Ibu, rencana saya mau gratiskan ini. Mau digratiskan ini pondok. Kalau sudah betul-betul sudah ada yang selesai untuk di sini untuk bisa membantu di luar. Karena kita juga ini karena namanya pondok baru, tidak ada bedanya kalau pengantin baru, keadaan ekonomi belum begitu normal. Jadi jangan makin ragu, Ibu, untuk pondok kita ini insya Allah kepala sekolah tiap hari datang di sini untuk menjenguk dekat, Ibu kepala sekolah juga, kita di sini ada 8, Ibu, pembina. 2 kantin, Ibu kantin, 1 security. Anak-anak, Ibu, kalau dia tinggalkan ini tempat harus pakai edit card. Tidak bisa tidak. Jadi kita percayakan jangan sebentar. Anak-anak 1 minggu, pergi lagi lihat anakku deh. Sebentar pergi lihat anakku deh. Itu terpengaruh, Ibu. Terpengaruh. Jadi kalau kita lepaskan, sekalian lepaskan kita punya anak, ikhlaskan dan beri kepercayaan kepada kita semua yang ada di dalam. Karena ada pengalaman, Ibu, di sini tahun-tahun kemarin awal, mamanya tiap hari, akhirnya anak-anak tidak betah, dia pulang. Karena dia masih cari kebiasaannya. Nah, sekarang kita ini cari kebiasaan untuk di dalam, di pondok kita ini. Supaya anak-anak kita ini bisa bertahan. Bisa jadi penghafal 30 juz dan memberi kepada orang tua mahkota untuk di hari kemudian. Karena kekurangan yang ada di sini, Bu, selama 2 tahun, alhamdulillah kita mulai benahi sedikit-sedikit bagaimana yang terbaik. Karena saya sampaikan dengan pengalaman yang ada, karena saya ini bukan ustaz, tetapi sering bertanya dan berkunjung ke pesantren-pesantren lain dengan pondok. Itulah yang saya ambil, yang saya petik
apa kelebihan yang di sana, kita satukan di sini. Supaya pondok kita ini bisa lebih bagus. Karena banyak pondok yang saya sampaikan, kuantitas dia cari. Dia jadikan untuk menjadi penghasilan untuk orang-orang. Tetapi kita di sini tidak betul-betul kuantitas. Anak-anak di sini punya target, Ibu. Punya target minimal 2 lembar per hari dia harus hafal. Ini Bu, saya sampaikan ada study kelas, mobile kelas sebentar. Itu baru kita mau lakukan, itu anak-anak bergilir 10 orang keluar. Itu 15 hari. Tapi anak-anak yang baru ini belum, yang senior-senior ini kita adakan mobile kelas di tempat yang ada di perumahan kami di BTN Sasaya. Itu ada masjid di sana dengan ada rumah wakaf, kita mau tempatkan di situ, kita coba. Mobile kelas itu kita target menghafal 1 juz 15 hari. Karena ini target kemarin 30 hari 1 juz. Sekarang kita coba di luar. 15 hari 1 juz. Dengan kita mau melihat perkembangan anak di luar, karena biasa ada anak-anak bosan di dalam di sini. Kita ajak lagi keluar. Di sana Ibu akan mandiri dia. Makan sendiri, masak sendiri, cuci sendiri. Supaya anak-anak kita ini betul-betul dia keluar sudah ada karakter bahwasanya ya. Sudah tidak menyusahkan lagi orang tua. Itu yang kita cari di sini. Bukan semata-mata membina untuk menghafal, tetapi mulai dari 0 sampai kita lihat karakter-karakter anak-anak untuk bisa lebih bagus untuk ke depan. Ya. Jadi kalau ada laporan Ibu ini begini, jangan kita terima. Kan orang menjatuhkan di sekarang itu yang banyak. Orang yang menjatuhkan banyak. Kalau ada sampaikan Ki, nah ini sampaikan Ki sama pembina. Anakku ini, kalau memang tidak kita bisa telepon. Nanti sebentar kita ambil nomornya pembina. Supaya ada komunikasi. Jadi sudah ada daftarnya juga sama kita semua Ibu. Nomor, HP, jadi kalau ada masalah pasti kita cepat dihubungi. Kalau anak tak sakit, periksa dulu dokter, kita tangani dulu di sini. Kalau memang sudah ditangani tidak bisa, baru kita disampaikan. Di sini kita ambil anak tak. Karena terkadang juga anak sakit bukan karena penyakit tetapi rasa rindu kepada orang tua. Ya. Ada juga Ibu, karena saya pengalaman juga. Saya punya adik 2 dari pesantren. Kalau dia mau pulang dia sakit, aduh sudah luar biasa alasannya. Dia di pesantren Imim dulu di Makassar, saya setengah mati, biasa pergi jemput. Kalau dia sudah alasan sakit, dikasih izin pulang, pergi ambil motor, keluar lagi, saya bilang waduh. Nah, ini pengalaman-pengalaman kami nih yang ada di luar, yang saya mau terapkan di sini. Ya. Dan saya sering sampaikan, saya ini adalah mantan preman. Bukan mantan ustaz. Tetapi ada ustaz yang katakan mendingan mantan preman daripada mantan ustaz. Kalau mantan preman masuk surga, kalau mantan ustaz masuk neraka. Karena dia sudah tahu Ibu kekurangan, kelemahan, baru dia lakukan. Dia sudah tahu kesalahan. Kalau kita ini mantan preman belum tahu apa itu ini, apa hadisnya ini. Nah, makanya saya ini baru mau bergabung, baru mau belajar sedikit-sedikit. Membenahi apa kekurangan. Kalau ada masukan Ibu, nanti kita beri masukan bagaimana kalau anak-anak begini. Karena kita di sini menerima aja masukan, baru kita olah, benar, cocok kita terapkan atau tidak. Tidak semata-mata kita memberi nasihat masuk di sini, kita mau terima, kita tidak Ibu. Kita olah, saya saja Ibu, memberi nasihat, memberi masukan kepada anak, tapi pembina kami ini, saya tidak semena-mena mengambil keputusan. Saya sampaikan pembina, cocok ini. Kalau dia bilang cocok, ya baru kita melangkah. Itu barangkali Ibu yang perlu kami sampaikan bahwasanya
Ya. Nah, ini ada bisikan dari kepala sekolah. Jadi jangan makin ragu juga masalah ijazah ini. Ijazah kita itu ada di sebelah kita punya yayasan. Itu duluan di sebelah ada dibanding dengan Muhammadiyah. Kalau saya tidak salah ingat, yayasan berdiri 1886. Ini yayasan kita ini di sebelah sekolah kita di sebelah. Sekolah gratis, sampai sekarang tidak ada pembayaran dan pungutan. Seandainya tidak makannya ditanggung sama orang tua yang datang bawakan di sini, saya gratiskan juga ini pondok. Cuma belum mampu untuk menggratiskan karena biaya operasional tiap hari. Kalau di sebelah gratis, kalau ada keluarga tak mau sekolah untuk sekolah umum, sanawiyah dengan aliyah ke sebelah kita. Ajak ke sebelah untuk di sebelah gratis, tidak ada pungutan sesen pun. Jadi jangan makin ragu bahwasanya untuk di sini ada juga ibu satu pesantren terdaftar di Bantai, tapi menghafalnya di Makassar. Ada anak santri, orang tua santri kemarin minta, saya terdaftar di sini, bisa saya belajar di Makassar, saya tidak terima. Jadi kalau anak tak masuk di Tapis, dia pindah, itu harus tinggalkan di sini. Ada satu ibu orang letak di sini, anaknya Pak Ato, keluar di Tapis. Dia mau terdaftar di sekolah di sini, di sebelah. Tetapi dia mau belajarnya di Makassar, kita tidak terima. Keluar di sini, keluar juga di sebelah. Karena kenapa ibu? Dia sekolah di sini, belajar di Makassar, ada papanya, siapa yang tanggung jawab? Tamat menghafal di Makassar, ada masalah, sekolah di sini. Ditanya, dia penghafal 30 juz. Ditanya 15 juz, dia tidak tahu. Yang tidak baik namanya sekolah kita. Makanya tidak menerima. Keluar di sini bu, keluar di sebelah. Dan itu ada biaya untuk pindah. Ada biaya surat pindah. Tidak semena-mena keluar langsung. Jadi kalau dia sudah terdaftar ini anak ibu, sebentar dia mau pindah untuk sekolah dengan di sini, itu ada biaya kenanya. Itu kalau saya tidak salah kesepakatan kurang lebih 1 juta ya. Itu perlu kami sampaikan ke semua. Karena jangan sampai itu terkadang ibu, kalau anak tak sudah bagus, dibimbing dari awal, tajwidnya bagus, cara hafalannya bagus, banyak itu bu. Biasa orang-orang di luar, ustaz-ustaz mau ambil ki anak tak. Banyak. Karena ada nih pengalaman nih bu. Pengalaman yang ada sama kita, dia sudah bagus bacanya, hafalannya bagus, suaranya bagus. Tidak lama dibujuk sama pesantren lain, sekolah lain untuk pindah. Karena kita di sini bu, anak tak, biar dia sudah menghafal 1 juz, masuk, itu akan dirombak ibu, kembali ke nol. Karena kenapa? Terkadang dia membaca tidak sesuai dengan bacaan. Kalau kita orang luar, macam saya bilang, jagonya. Tetapi ustaz-ustaz ini yang pembina, dia bilang, ini belum, salah cara penyebutan. Salah cara penyebutan. Katanya dia bilang, ustaz kiri kanan saya ini, penyebutan salah, lain artinya. Itu akan dirombak ibu. Makanya itu kalau pertama itu, lama. Baru bisa dia menghafal 1 juz. Karena kenapa? Dia kembali ke nol. Anak tahu, kita sudah sampaikan, dia sudah tamat Al-Quran kecil, dia sudah tamat Al-Quran besar. Tetapi terkadang cara mengajinya yang beda, sebutannya yang beda. Makanya dia akan kembali ke nol dasar. Jadi dia ibarat orang-orang mengaji di luar kembali untuk angge janakan atau bantai. Dia mengeja dulu kembali, kita benahi untuk hafalan dengan sebutannya yang utama. Itu
yang perlu kami sampaikan dengan pertemuan yang ada di saat sekarang, dengan saya melihat dengan santriku yang ada di samping kiri saya ini, saya terharu. Saya terharu melihatnya karena kenapa pertama dia masuk luar biasa. Luar biasa keinginannya, mau ini, mau ini, mau ini. Saya tidak sangka semua, Bu. Saya punya santri ini bisa secepat begini untuk menghafal 30 juz, 15 juz dengan 5 juz. Dengan waktu singkat, Ibu. Dia kembali ke nol, mulai dasar, 1 tahun, sudah menghafal 5 juz. Yang 2 tahun sudah menghafal 15 juz. Luar biasa. Dan ini sudah pada rata-rata jadi imam di luar. Jadi kalau anak tak begini, Bu, wah kita semua yang bangga. Saya sebentar ditinggalkan sama Ibu. Pembina di sini ditinggalkan, Mi. Kalau dia bilang ya. Tapi kita selamanya, jadi jangan maki anak tak mau sakit, mau pindah, jangan Ibu. Biasa itu pembawaan dia anak untuk sementara. Kita lihat perkembangan sampai berapa bulan. Kalau memang sekian bulan tidak mampu baru, kita juga akan serahkan kepada orang tua. Bahwasanya ini betul-betul anak tidak bisa untuk tinggal. Tetapi sepanjang kita sudah bina sampai 6 bulan, insya Allah Ibu, anak kita bertahan. Jadi jangan begitu telepon ke anak tak mau pulang, jangan. Ikhlaskan, saya bilang, saya serahkan kepada pembina yang ada di Darut Taqwa Tompo, saya serahkan saya punya anak, niat untuk kebaikan di hari kemudian. Insya Allah itu akan terkabulkan ini. Karena ibu-ibu itu yang paling cepat, ibu-ibu, bukan bapak. Kalau bapak biasa masa bodoh nih. Tapi ibu-ibu terkadang biar sedikit, kenapa anakku dong? Ada sampai kamu datang. Akhirnya setengah mati Ki. Memang rindu Ki. Lebih bagus kita serahkan, lepaskan kerinduan, dibanding kita mulai rindu mau datang tiap hari, dia mau datang tiap 1 minggu kita datang, setengah mati. Kalau dia sudah merengek dan mau menangis, pasti tidak sampai hati Ibu, pasti bilang, iya bawa keluar anakku. Padahal ini untuk kebaikan Ibu, namanya kebaikan susah Ibu, tidak gampang. Ini satu lagi ini Bu, baru saya cerita ini, ada anak-anak saya lihat menangis ini. Mulai ini saya lihat ini anakku ini yang pakai yang di belakang, sudah mulai sedih-sedih. Jangan kena banyak teman tadi sini. Jangan sedih, banyak teman tak. Di luar berapa teman tak. Di sini banyak orang tua tak. Di rumah 2 orang tua tak, bapak sama mama. Di sini banyak nak. Jangan sedih nak, karena pengalaman memang begitu Ibu. Namanya anak SD baru dilepaskan memang berat. Memang berat. Tetapi itu untuk hari kemudian, untuk kita semua. Untuk orang tua. Pulang saja Ibu, kalau dia libur, ini saya sampaikan, tidak bisa dijemput atau dia pulang sendiri anak-anak. Harus dijemput sama orang tua atau wali yang terdekat, baru bisa mengambil. Kita tidak gampang-gampang kasih keluar anak. Bahwasanya mau izin, silahkan anak-anak keluar. Izin, silahkan pulang sendiri. Kami di sini tidak begitu Ibu. Harus ada perwakilan, kalau memang orang tua sibuk, harus ada wali yang terdekat yang bisa untuk menjemput. Jadi memang kita ini di sini memang perketat Ibu. Perketat. Jangan sampai dibilang kita mau samakan di pesantren lain, tidak. Betul-betul anak kualitas yang kita butuhkan. Itu barangkali penyampaian kami, demi kurangnya mohon dimaafkan, karena kami ini adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengar pembacaan tatib oleh pimpinan pondok sekaligus penandatanganan persetujuan tatib oleh orang tua santri. Jadi mohon perhatiannya sedikit Bapak Ibu,
Jadi jangan sampai sudah dibacakan, ibu bapak sudah tanda tangan, terus di belakang hari ada masalah, ibu bapak komplain dengan tatipnya. Padahal hari ini kita sudah setujui bersama. Jadi kalau ada hal yang tidak ibu bapak mengerti, tolong langsung dipertanyakan. Kepada bapak pimpinan pondok kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Ketua Yayasan Haji Muhammad Tamlila Bandu Esos. Yang kami hormati Ibu Bendahara, baik Bendahara 1 maupun Bendahara 2. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah dan yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Tawali Tompong, serta adik-adik pembina yang kami banggakan dan yang kami sayangi, anak-anak sekalian, calon santri baru dan santri lama. Yang kami hormati pula orang tua wali santri. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang bahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang insya Allah adalah tempat yang paling mulia, yaitu Rumah Tahfiz Darut Taqwa Tompong, Kabupaten Bantaeng. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami kembali memperkenalkan diri bahwa kami ini sebenarnya adalah sekretaris pengurus di sini, tapi karena kita ini karena dalam keadaan masa transisi untuk mencari pimpinan pondok, maka kami dipercayakan untuk menjadi PLT, pimpinan tahfiz. Bapak Ibu sekalian, dalam suatu tempat atau tempat belajar itu biasa ada tatib. Begitu pula di tempat kita ini ada aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Kenapa? Aturan itulah yang akan mengarahkan kita sehingga kita sampai pada tujuan kita. Kalau kita taati, insya Allah kita akan menjadi sukses. Jadi begitu ya. Sebelumnya kepada santri baru, kami pengurus mengucapkan selamat datang di Rumah Tahfiz dan Tilawah Darut Taqwa Tompong, Kabupaten Bantaeng. Kuatkan tekad Anda, ikhlaskan niatnya, karena di depan banyak tantangan, banyak ujian. Jadi orang masuk pondok banyak tantangan dan ujiannya. Ya, itu harus dilawan. Karena saya, ya Ustaz juga di sini, samping saya ini orang juga pernah ngantri, jadi tahu bagaimana itu situasi pondok, bagaimana itu keadaannya. Ya, bagaimana itu modus-modus santri, tahu itu. Ya. Jadi anak-anak sekalian itu saja, kuatkan tekadnya, ikhlaskan niatnya, insya Allah ke depannya sukses. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan tata tertib yang ada di pondok kita ini, yang kami sudah susun. Mohon perhatikan baik-baik, karena biasanya sebenarnya ini sudah diatur, tapi ketika pelaksanaannya banyak yang komplain. Nah, berarti tidak diperhatikan sebelumnya. Nah, saya langsung saja. Tata tertib Rumah Tahfiz dan Tilawah Darut Taqwa Tompong, Bantaeng. Bab 1, pasal 1 tentang kewajiban santri.
Yang pertama, mentaati semua peraturan tata tertib yang ada di rumah tahfiz dan tilawah Darut Taqwa Tompong Bantaeng. Yang kedua, berakhlakul karimah dan menjaga nama baik rumah tahfiz dan tilawah Darut Taqwa Tompong Bantaeng. Ketiga, mengikuti seluruh program dan kegiatan yang ada di rumah tahfiz dan tilawah Darut Taqwa Tompong Kabupaten Bantaeng. Yang keempat, bertempat tinggal di asrama pondok. Jadi pondok ini tidak boleh pulang. Kemudian 5, izin bila meninggalkan lokasi pondok, baik bermalam ataupun sementara. Kemudian yang keenam, terakhir, menjaga dan memelihara seluruh inventaris pondok dan tidak menyalahgunakan untuk keperluan di luar ketentuan. Pasal 2 tentang larangan. Larangan pertama, melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum maupun pondok. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila, amoral, seperti bergaul dengan wanita bukan muhrim, LGBT dan sebagainya. Yang ketiga, mencuri atau mengambil hak orang lain. Yang keempat, berkelahi, menganiaya, menghina, mengumpat, dan berkata-kata kotor dan tidak sopan. Yang kelima, merokok baik ketika di dalam dan di luar pondok, apapun jenisnya, atau mengadakan semacam perbuatan untuk memfasilitasi terjadinya barang ini. Yang keenam, menyaksikan pertunjukan terlarang. Yang ketujuh, membawa atau menggunakan barang-barang yang terlarang seperti senjata tajam, anting, gelang, kalung, handphone, jimat, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, mengkonsumsi khamar atau miras atau obat-obatan terlarang, narkotika, dan bermain judi apapun jenisnya. Jadi maupun baik judi secara nyata ataupun online dilarang. Kemudian yang kesembilan, bermain warnet atau game online, media sosial ataupun sejenisnya baik di dalam maupun di luar pondok. Yang 10, tidak sholat berjamaah di masjid tanpa alasan dan uzur yang jelas. 11, tidak mengikuti jam wajib tanpa alasan dan uzur yang jelas. 12, tidak diperkenankan sesama santri memberi sanksi, main hakim sendiri, atau mengintimidasi dan memerintah di luar wewenangnya dan semacamnya. Pasal 3 tentang sanksi-sanksi. 1, jenis-jenis sanksi. Yang pertama, teguran atau nasihat dari pembina. Yang kedua, hukuman fisik. Hukuman fisik di sini maksudnya bukan kontak langsung, karena kami pengurus sudah menghilangkan kontak fisik secara langsung dengan anak santri. Jadi hukuman fisiknya mungkin dikasih push up atau lain sebagainya. Tidak ada hukuman fisik secara langsung, secara kontak langsung dengan pembina. Atau didenda. Kemudian yang ketiga, digundul atau diskorsing. Yang keempat, kalau memang dia sudah tidak bisa diatur, dikembalikan kepada orang tuanya. 2, melanggar pasal 1 ayat 1 atau pasal 2 ayat 2 dikenakan sanksi jenis A. 3, melanggar pasal 1 ayat 2 atau ayat 5 atau ayat 6 atau ayat 7 dan 9 atau ayat 10 dikenakan sanksi B. 4, melanggar pasal 2 ayat 4, 5, 6, 7, 8 dan 11 dikenakan sanksi C. 5, melanggar pasal 2 ayat 2, 3 dan 4 dikenakan sanksi D. Bab 2, aturan tambahan. 1, tidak menunaikan sanksi yang dibebankan atau melakukan beberapa kali pelanggaran dianggap pelanggaran meningkat. Yang kedua, peraturan atau tata tertib yang kita buat ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai keputusan dan arahan pimpinan atau pengasuh. Yang ketiga, tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan. Bab 3, penjelasan.
rumah tahfiz dan tilawah Darut Taqwa Tompong Bantaeng berlaku peraturan baik tertulis maupun secara tidak tertulis. Yang kedua, dianggap tidak bertempat tinggal apabila lebih dari 3 hari tidak berada di pondok tanpa keterangan. Yang ketiga, wajib izin bila meninggalkan lokasi pondok kepada pembina atau pengasuh. Yang keempat, santri izin menginap maksimal 1 kali dalam 1 bulan jika ada keperluan mendesak. 5. Santri yang beralasan sakit akan diperiksa terlebih dahulu oleh bagian kesehatan pondok sebelum diizinkan pulang untuk mendapat perawatan yang lebih insentif. 6. Dianggap berkelahi jika ada unsur pukulan yang membahayakan. 7. Santri dilarang memakai celana jeans apapun model jenisnya, kalung, gelang, anting, baik di dalam maupun di luar pondok. Yang kedelapan, santri tidak diperkenankan menawar atau melakukan negosiasi terhadap sanksi yang telah ditetapkan oleh pondok. 9. Penggunaan celana pendek atau puntung hanya boleh dikenakan dalam asrama. 10. Santri wajib memakai baju muslim putih setiap maghrib, isya dan jam wajib. Malam ataupun waktu lain dapat menggunakan warna bebas lengan panjang dan wajib memakai sarung, bukan celana sarung. 11. Hari libur santri bebas setoran jam wajib. Dimulai dari Sabtu ba'da isya sampai hari Ahad sebelum maghrib. Adapun kegiatan di pondok lain tetap berjalan seperti biasanya. Kemudian hari Ahad pagi akan diisi dengan olahraga di sekitar pondok atau di tempat yang ditentukan oleh pembina dengan memakai pakaian olahraga yang sopan. Yang 13, bagi santri yang kedapatan membawa handphone, maka handphone akan disita serta dikenakan sanksi C, yaitu digundul dan dapat dikembalikan kepada orang tua santri, dan apabila diulang kembali akan dikembalikan ke orang tua santri setelah membayar denda sebesar 500.000 dan dimasukkan ke kas pondok. Bagi santri yang kedapatan ke warnet atau main game online, meminjam HP orang lain tanpa izin pembina, dikenakan sanksi C, yaitu digundul dan didenda sebesar 250.000 dan akan dimasukkan ke kas pondok. 15. Uang tunai santri di atas 100.000 wajib dititipkan pada bendahara pondok dan sewaktu-waktu dapat diambil untuk keperluan santri. 16. Kehilangan uang tunai di atas 100.000 bukan tanggung jawab pondok. Jadi kalau ada yang pegang sendiri kemudian hilang uangnya di atas 100.000, pondok tidak bertanggung jawab. Jadi kalau ada uangnya di atas 100.000 ke atas, silakan titip kepada bendahara. Nanti kalau perlu baru diminta. Kemudian jadwal menjenguk santri bagi orang tua wali santri mulai Sabtu siang jam 1 pukul 13.00 sampai jam 10 malam. Dan Ahad mulai jam 6 sampai jam 5 sore. Dan tidak dibenarkan bagi yang menjenguk untuk langsung ke kamar santri tanpa melapor terlebih dahulu kepada pihak pondok atau pembina. Jadi kalau misalnya menjenguk nanti jangan langsung. Karena kebiasaannya orang tua santri biasa langsung ke dalam tanpa minta izin. Karena kita di sini ikhwah, laki-laki semua. Apalagi yang jenguk anak gadis biasa. Saya perhatikan ada anak gadis datang ke sini langsung masuk ke dalam. Tidak aku tahu kakaknya santri atau bukan. Antar barang langsung anak gadis balik. Baru di sini anak muda semua di dalam. Bahaya. Yang ke-18. Apabila ada santri yang kedapatan membuli, menghina temannya, maka dikenakan sanksi A, B, dan C atau digundul.
Yang ke-19, bagi santri yang dibully atau dihina atau diganggu temannya agar segera melapor ke pembina. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu ki, melapor ke pembina. Jangan ki ladeni, langsung melapor ki. Kemudian yang ke-20, bagi santri yang kedapatan memakai baju lengan pendek pada waktu sholat dan jam pelajaran atau jam wajib, maka bajunya akan disita. Jadi harus lengan panjang ya. Kemudian 21, berkelahi atau berkata-kata kasar kepada pengurus, pengajar, atau masyarakat yang ada di lingkungan pondok, maka dikenakan sanksi A, B, dan C. Bagi yang terakhir, bagi yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi A, B, dan C. Penutup, peraturan ini disepakati dan disetujui oleh santri dan orang tua wali santri dan dibuktikan dengan surat pernyataan setuju oleh santri dan orang tua wali santri yang ditandatangani di atas materai. 2, hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Yang ketiga, peraturan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan ditaati. Jadi ini kami sudah sediakan, sebentar kami serahkan, nanti kita isi nama-namanya. Ujung, kian ke santri. Jadi ini tantangan ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti kami akan share kembali ini tata tertib di grup. Jadi nanti kita baca-baca kembali. Kami akan share nanti. Nanti kita baca mami di HP. Ya, saya kira demikian dari kami. Kami serahkan kepada MC. Sekian. Qul bi fadlillah bi rahmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit dulu saya tambahkan Ibu, apa disampaikan bahwasanya dia ada untuk sementara adalah pejabat sementara untuk pimpinan, karena kemarin pimpinan ada masalah sehingga kami kasih keluar. Jadi awalnya saya yang menjabat ketua yayasan dan pimpinan. Tetapi saya dalam keadaan sibuk untuk pekerjaan kami, makanya untuk sementara saya serahkan atau dipegang oleh sekretaris saya adalah pejabat sementara, karena sambil kami ini mau mencari yang lebih baik. Ya, saya mau mencari lebih baik, bukan asal menunjuk, karena sudah ada pengalaman yang ada. Sudah ada pengalaman yang ada. Yang kedua, saya menyampaikan dan meluruskan apa yang disampaikan masalah hukuman tidak ada lain adalah lebih banyak hukuman gundul. Karena kenapa Ibu? Pengalaman kita kemarin, ini anak-anakku kalau saya cerita pasti dia ketawa. Kalau hukumannya kemarin, dengar dulu Bu. Kalau ini anak-anak semua yang ada di sini Bu, kalau disuruh hukumannya mengaji, dia bilang makananku Ji. Tidak Bu, tidak mampang itu hukuman. Kalau ada yang anak-anakku di sini melanggar, disuruh mengaji atau disuruh pusap, apa dia bilang? Makananku Ji. Besok melakukan mistake. Kita pelajari, dikasih hukuman gundul, sudah. Bagaimana nak? Hukumannya gundul? Pasti dia ketawa Ibu. Karena dia itu gundul sebentar yang mengkilat, baru dia masuk ke masjid. Jadi dia itu gundul, jadi dia sholat tidak pakai kopiah untuk sementara. Jadi digundul, akhirnya dia malu. Baru dia ajar-ajarain anak-anakku itu dengan hukuman begitu. Kemarin kalau dia bilang disuruh, ada kan masukannya kemarin. Bahwasanya orang tua jangan digundul. Anak santri disuruh saja mengaji karena itu lebih baik. Tetapi apa? Tidak mampang Ibu. Apa dia sampaikan? Dia bilang makanan kuji itu, makanan tiap hari kuji itu mengaji. Itu yang dianukan. Makanya itu Bu, hukuman sekarang dengan pengalaman yang ada, tidak bisa, terkunci deh. Tidak terbuka, terkunci Ki. Tidak. Jadi itu perlu kami luruskan dengan hukuman yang ada. Jadi kita ini memberi hukuman karena sudah ada pengalaman.
Jangan sebentar ibu digundul ke anak tak kodong, kenapa bisa anakku digundul? Kebaikannya ibu. Itu untuk kebaikan anak-anak. Yang kedua perlu saya luruskan lagi, kalau hari Minggu itu anak-anak di sini libur ibu. Libur tapi tidak pulang ke rumah. Maksudnya dia itu bebas. Jadi hari Minggu itu, malam Minggu dia sudah nonton nobar di sini sama-sama anak-anak. Jadi kita putarkan film untuk nonton bersama-sama. Pagi hari Minggu dia olahraga. Bukan dia bilang libur hari Minggu, kita bilang bisa dipulang anakku. Enggak ibu. Liburnya dia libur di dalam pondok. Itu bebas, tidak ada hafalan namanya libur. Dia tidak mengaji, kita kasih refresh dia punya otak. Karena namanya kalau mengaji terus menghafal terus akhirnya dia bosan. Jadi kita kasih. Jadi hari Minggu kesempatan buat anak-anak santri untuk refresh. Istilahnya tidak ada hafalan, tidak ada mengaji. Dia bebas. Tapi bebasnya di dalam pondok, bukan bebas di luar. Olahraganya juga saya sampaikan, ada juga lapangan di belakang, dan terkadang juga anak-anak bosan, mau lihat juga Pantai Seruni, ya hari Minggu dia terkadang juga olahraga di Pantai Seruni. Jadi anak-anak dibawa ke sana, jangan sampai kita besok lusa, kita lihat, kenapa ada anak-anakku di sini? Anak-anak ke sana dibawa sama pembina dengan guru olahraga. Anak-anak tidak bisa keluar olahraga kalau tidak ada pembina. Ya, itu perlu kami luruskan. Yang ketiga kami sampaikan bahwasanya bendahara di sini ada 2. Bendahara harian dengan bendahara umum. Saya juga perkenalkan, siapa tahu ibu belum tahu, bendahara umum adalah istri saya ibu. Itu Haji Astia. Ada bendahara harian Ibu Cum. Dan sebentar dia sampaikan, ada juga arahan buat beliau tentang bagaimana kerjasama dengan baik. Ya. Maksudnya kerjasama dengan baik, ya kita ibaratnya yang menyetor, ya makanan anak-anak baik-baik togi. Itu barangkali penyampaian yang perlu kami sampaikan. Jadi kekurangan-kekurangan tadi Bu, ada nih saya lihat orang tua tadi sering diumumkan digundul. Digundul bisa anakku, digundul bisa anakku. Jangan mau kalau anak tak digundul nah kita mau itu sudah kita pelajari dari awal ibu. Coba ibu tanya ini, saya tanya anak-anakku, kalau disuruh mengaji apa kita bilang? Makanan hari-hariku ji. Bayangkan ibu, kalau digundul disuruh mengaji, didenda. Kalau ada harinya didenda, disuruh mengaji, dia bilang, dia tambah ibu. Dia bilang, tambah lagi mengajiku. Kan dia bilang makanan hari-harinya aja dia bilang. Tapi kalau dia bilang digundul, dia bilang ampun. Itu barangkali ibu perlu kami sampaikan dan meluruskan. Dan saya ingatkan lagi, kalau ada kekurangan dari pembina, tolong kita sampaikan. Iya. Tolong kita sampaikan. Supaya enak kerjasamanya. Itu untuk sementara. Air. Itulah tadi wejangan-wejangan dari Bapak Ketua Yayasan. Beliau juga sudah memperkenalkan saya sebagai bendahara dan Ibu Jum juga adalah bendahara harian. Sedikit saya sampaikan Bapak Ibu orang tua calon hafiz. Saya sebagai bendahara mohon saya minta kerjasama Bapak Ibu bahwa setiap pembayaran itu dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 15. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang selalu molor lewat dari tanggal 15. Kenapa? Karena kita juga bisa mengatur. Dana itu kita pakai hari-hari. Jadi dana itu pembayaran dari Bapak Ibu itu untuk kegiatan seharian aktivitas anak-anak kita. Sedikit juga saya sampaikan, saya itu diberi amanah tanggung jawab oleh kita ada ketua pondok, ketua pimpinan umum. Kita ada ketua umum Ibu yaitu Profesor Dr. Anis Irawan Makatutu.
Jadi beliau itu selalu memantau makanan. Anak-anak sama sekali, jadi tolong ibu jangan bekali anak-anak dengan Indomie, makanan instan. Jangan juga bekali anak-anak dengan snack-snack yang selalu tercampur dengan warna. Ada rasa apa ya? Ada kandungan itu yang di dalam yang tidak boleh sebenarnya anak-anak selalu konsumsi. Kami itu ditegur sama Pak Prof. Kalau ada anak-anak yang selalu konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Jadi ini untuk kebaikan bersama semua. Jadi mohon kalau mungkin nanti ibu bapak bekali anak-anak tak makanan terus kami singkirkan, mohon dimaklumi karena itu tidak boleh. Terus kami juga sampaikan ada seragam yang sudah kita sampaikan itu ada warna tertentu, ada putih, hitam, dan abu-abu. Ada yang bertanya kenapa ditentukan, kenapa mesti harus warna putih dan hitam. Itu kenapa Bu? Kami mau mengajarkan anak-anak itu bersih. Karena warna hitam dan putih itu adalah warna yang terlalu cepat kelihatan kotornya. Anak-anak kan malu kalau bajunya kotor. Setidaknya mereka akan berusaha bagaimana mencuci dengan bersih. Jadi itu melatih ibu. Tidak asal kami seragamkan warna, tapi itu karena ada alasan. Terus juga barangkali yang mungkin bapak ibu lupa, tolong anak-anak dibekali tumbler. Ada botol itu bu, untuk tempat air minum. Mereka bisa bawa ke kamar karena dapur itu kalau malam sudah terkunci. Kalau sudah kegiatan belajar wajib itu sudah bagian dapur sudah pulang. Air minum memang biasanya tadinya kita pasang di depan kamar, tapi ya biasalah Bu, kalau anak-anak ada biasa gelasnya yang dia kasih turun. Dia kasih turun di bak air. Jadi yang sudah bekasnya itu dia kasih turun. Jadi itu yang kita hindari. Sebaiknya mereka dibekali tumbler. Jadi mereka bawa masuk ke kamar, mereka minum tidak lagi keluar dari ruang kamarnya. Itu wajib Ibu. Kenapa juga kami minta orang tua bawa bantal ya. Bantal kepala itu pengalaman dari tahun-tahun kemarin. Baru berapa bulan rusak Ibu. Dikasih lempar-lempar. Bantalnya dikasih jadi bola di kamar. Kalau mereka bawa sendiri justru mereka hargai dia punya. Karena takut kalau lapor ke orang tua rusak dimarahi. Jadi dengan pertimbangan itu ya kami akhirnya lepas tanggung jawab bantal bawa sendiri. Karena mereka lebih menghargai. Kalau kami yang siapkan, ya Allah. Begitu juga piring, sendok, dan gelas. Memang kami minta untuk mereka bawa masing-masing, tapi tolong Bapak Ibu, jangan yang dari bahan kaca. Dan jangan yang terlalu menjolok. Bagusnya itu milamin yang memang agak tebal. Jangan juga dari seng, dari bahan seng jangan ya. Kasihan kalau panas, itu cepat aliran panasnya kalau stainless, jangan. Jadi milamin lebih bagus. Jadi modelnya juga jangan yang rata Bapak Ibu, jangan yang rata Ibu. Kalau bisa yang sedikit, ada gelembung cekung sedikit, jadi kalau air, ada kuah, mereka airnya bisa bertahan. Ya ada yang rata. Kenapa juga saya dulu awal kami tidak membebani orang tua. Tapi karena anak-anak ya seperti itu. Mungkin mereka merasa tidak bertanggung jawab karena bukan milik mereka ya. Sendoknya juga hilang. Sampai pernah gelas cuma tersisa 3 Bu. Mau minum mereka antrian. Untuk menghindari itu ya kami mohon tolong perhatian karena ini wajib mereka pakai sehari-hari. Jadi barangkali itu sedikit dari saya. Mohon perhatiannya Ibu untuk kesehatan, menjaga kesehatan anak-anak juga. Jadi tumblernya tolong karena mereka juga harus ada porsi minumnya harus rutin. Harus rutin. Ibu juga tolong, saya juga mungkin bagian yang memperhatikan ketika anak-anak ibu sakit, ketika mereka melapor sakit jangan makin panik. Karena kami di sini ada pengurus, ada dokter yang bisa yang menghandle, ada dokter Hikmawati yang punya klinik di depan itu dan ada Mantri Ikmal yang mereka memang menggratiskan itu ketika anak-anak sakit itu ada gratis obat. Jadi setiap ada sakit kita bawa ke dokter, periksa dulu apakah memang anak ini perlu untuk diberi obat atau hanya butuh istirahat. Karena Bu menghafal itu tingkat stres anak-anak itu cepat melaju. Jadi kalau sedikit-sedikit anak nanti mengeluh sakit kepalaku, sakit lambungku.
mohon dimaklumi karena menghafal itu memang butuh konsentrasi yang lebih dan itu bisa memicu cepat kepala sakit. Jadi jangan terlalu cepat stres. Tolong sampaikan ke kami pembina kalau ada anak-anak yang mengeluh. Saya rasa seperti itu Ibu. Untuk lebih berkahnya apa yang kita sepakati dan kita bicarakan pada hari ini yang sudah menjelang siang. Sedikit tambahan barangkali kami lupa untuk hari ini. Khusus hari ini kami mengizinkan ibu-ibu untuk membantu mengatur pakaian anak-anaknya, boleh masuk ke kamar, boleh. Tapi hanya hari ini ya Ibu Bapak, tolong hanya hari ini. Jadi hari ini gratis, larangan, boleh. Setelah hari ini maaf kalau kami melarang, jangan tersinggung. Karena itu sudah aturan yang harus Ibu setujui. Jadi barangkali itu dari saya. Dan untuk berkahnya, kegiatan kita akan ditutup doa oleh Bapak Ustaz Salman. Beliau adalah Kepala Sekolah MTS Nadatul Tawalib Tompo. Akhir kata dari saya, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, insya Allah kita bisa dapat meraihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'atahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat iyyaka diyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min amrina rasada. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anni waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan ya? Oh iya. Ada penandatanganan ya. Setelah ini ibu-ibu boleh masuk ke belakang. Nanti kami tunjukkan lemarinya. Tapi Bapak Ibu mungkin ala kadarnya di depan tak bisa dinikmati. Mohon maaf ini keterbatasannya. Saya barangkali juga bisa menambahkan, menyampaikan Ibu, di sini itu kami sudah ada jadwal menu makannya kalau sarapan pagi ada. Jadi bergantian itu kami buatkan mereka nasi santan, nasi kuning, nasi goreng, ada soto, nasi putih. Jadi dalam 7 hari itu
setiap hari pagi itu berganti. Yang mungkin barangkali itulah yang barangkali tidak ada di pondok pesantren yang lain. Bapak kepala sekolah juga dengan ibu kalau tidak sempat sarapan boleh gabung di sini kalau pagi-pagi Ustaz Salman. Kalau tidak sempat sarapan pagi-pagi boleh gabung di sini pagi-pagi. Setiap pagi di sini berbeda menunya. Karena kami mau itu ada ciri khas yang lain dari pondok lain. Ya, ada tambahan sedikit Bu, saya baru-baru di WA sama ketua umum. Jadi jadi di sini ada berapa tingkatan? Masih ada saya di atasku ini Pak, ketua umum. Ya, saya ketua yayasan satu, tapi masih ada. Itu ketua umum adalah Prof. Dr. Anis Irawan Makatutu. Dia itu ketua umum juga di masjid yang sudah 36 tahun memberi untuk masyarakat di Banteng sunatan massal. Sekarang ada WA-nya disampaikan sama saya bahwasanya itu secara tidak langsung dia bilang di WA, dia bilang jeleknya itu tembok tak lumuk-lumuk. Ada di sini di WA. Jadi saya sampaikan siapa Prof, kami akan laksanakan. Nah, itu bayangkan ketua umum kita ini sudah Prof ada di Makassar, dia masih perhatikan kita. Ini saja ini dia langsung lihat, dia langsung WA Kak. Dia bilang perbaiki itu tembok. Chat dengan baik. Dia bilang insya Allah. Jadi itu yang saya sampaikan ke Ibu, percayakan nih kepada pembina-pembina di sini, jangan makin ragu. Hah? Pergi makin, ada di samping sini. Keluar baru belok kiri. Oh iya tawat. Ini. Apa namanya? Sunatan masalnya Masjid Taqwa. Ya. Jadi tiap tahun Ibu saya sampaikan memang Maki, tahun depan kalau ada anak tak mau disunat masal, kita sunatan masal itu di di sini. Dan perlu juga kami sampaikan, lemarinya anak-anak itu seragam ada di belakang. Dan masih bocet karena baru-baru selesai dicat. Masih baru selesai dicat. Juga barangkali Ibu, kalau tidak ada di bawah timba. Karena terkadang anak-anak, kalau dia tidak bawa timba biasa jadi masalah juga Ibu. Iya, terkadang juga begitu yang disampaikan sama Ibu Bendahara, kalau pondok yang siapkan dia tidak pelihara Ki. Jadi Ibu kalau masih ada kesempatan ini Bu yang tidak bawa timba, pergi dulu belikan anak tak. Karena kenapa kalau kita tadi malam jam 9 setelah dia jam wajib, dia ke belakang, tidak ada timbanya Bu. Piti lele mesti ada timba. Iya. Padahal itu kami sudah sediakan semua. Siapa tahu ada juga yang belum membeli gembok, kita siapkan anak-anak gembok lemarinya Anata. Yang utama juga timba mandinya. Jadi timba mandinya di situ bisa simpang odolnya, sikat giginya, sabunnya kalau mau pergi mandi. Karena di sini Bu lain mandi, lain untuk wudhu, lain untuk cuci pakaian.
Nomor HP di situ Ibu Jum ada Ki, orang tua. Ada nih semua nomor HP orang tua. Iya. Tidak, maksudnya nomor HP-nya ada di semua. Iya. Iya. Makan Ki Pak Ibu. Kita buka min makan ala kadarnya Ibu. Jangan makin malu-malu. Makan Ki Ibu, ada kue Bu. Asal tidak dibungkus Ki pulang. Kasihan, lebih bagus disimpan anak-anak tak. Ini barangkali biar dipulang dulu deh. Ini, di pasabu deh. Yang belum sembuh ini, anunya biar pulang dulu. Biar dia sembuh baru datang. Kita kasih jangka waktu 3 hari. Iya. Ya. Iya, itu Pak. Iya. Iya. Ada 3 orang itu. Iya. Ada 3 orang. Ya. Kalau sudah dikumpul Ibu Jum, Tati baru pergi diantar anaknya masuk. Kita kumpul yang sudah. Barangkali ada yang selesai. Iya. Itu nih. Kumpul nih anunya. Yang tatip itu yang sudah ditandatangani kita kumpul. Baru silahkan ke belakang ibu-ibu atau orang tua yang mau antar anaknya untuk melihat di belakang. Ambil kena, kita berdiri ke 1 orang nak. Ambil ke yang sudah yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Iya. Kumpul nih.